itu pabrik yang saya tinjau di situ dalam 1 menit 1 mobil keluar gitu kan, luar biasa. Ada beberapa line dan banyak kan memang robotik, dan orang-orang yang kerja pun seperti robot. Kalau kita lihat tuh udah betul-betul luar biasa. Saya juga sempat melihat pabrik kertas, pabrik karton di sana, itu orang yang kerja itu gila, itu kayak mesin, kadang-kadang bisa lebih cepat dari mesin ya. Dan mesin-mesin pun mereka sudah mutakhir. Jadi memang kita tertantang untuk terus teknologi kita terus kembangkan ya, karena kalau tidak ya akan tertinggal lah ke depannya. Nah ke depan saya pikir ya kita bersyukur bahwa pemilu 1 putaran sudah selesai boleh dikatakan, dan kita bisa melihat future itu bersama-sama dengan lebih baik, dan tentunya menanti siapa nanti menteri-menteri akan ditunjuk, karena dari segi bisnis community mereka menunggu kebijakan apa yang akan ditumbuh oleh pemerintah ya ke depan. Ini penting sekali. Nah memang secara umum strata ekonomi di Indonesia ya kita lihat lower segment itu kalau saya monitor ya masih cukup berat ya. Saya coba misalnya dari beberapa nasabah kita yang jual retail ya, contoh Alfamart, Indomart ya. Kalau ditanya berapa growth-nya? 10-13%. Waktu kita tanya detail, apakah itu kenaikan harga? Iya, harga yang naik. Kemudian mereka juga tetap membuka store-store baru kan, sekitar 800 sampai 1000 store setiap tahun. Nah itu masih nambah. Tapi kalau existing location itu flat, bahkan ada yang turun. Ini menandakan daya beli lemah. Kenapa daya beli lemah? Kan habis COVID. Nah kalau kita lihat ya, ini sekedar tambahan juga buat ya teman-teman yang belum menyadari, itu subsidi dari e-commerce luar biasa sebenarnya. Tahun 20, 21, 22 itu rata-rata mereka spend total sekitar 80 triliun lebih. Mereka bakar duit. Dan ini kan investor asing ya yang masuk di e-commerce itu duit dari investor asing. Mereka jual dengan murah. Saya masih ingat ketika delivery charge pertama banyak yang free hanya Rp6.000. Ya itu mereka bakar duit habis-habisan. Merchant tidak dikenakan merchant discount pada saat itu ya. Dan ini sedikit banyak kan membantu perekonomian kita di bawah. Mereka jual barang dengan ekstra murah sehingga orang bisa mendapatkan harga murah. Padahal itu subsidi sebenarnya. Supir-supir Gojek ataupun apalah semua delivery itu ya, mereka dapat bisnis lebih banyak. Nah ini sebenarnya seperti nggak langsung. Yang kita mungkin sebagian kita nggak sadar ada hal itu. Nah kemudian ya kita juga lihat ya seperti sudah diberitakan masalah judi online, kemudian peer-to-peer sekarang di stop. Tadinya ini salah satu jalan keluar, meskipun ujungnya nggak bisa bayar, tapi pada saat itu mereka berusaha menutup utang-utang dengan pinjam dari peer-to-peer, tapi banyak yang akhirnya tidak sanggup bayar kan. Nah ini juga menjadi masalah. Nah judi online itu masih tetap ada, jadi hal-hal ini mengurangi daya beli di lower segment. Middle up masih boleh dikata lumayan ya, kita cukup berbahagia dengan 270 juta populasi Indonesia, luar biasa. Nah ini lumayan ya. Ini middle class kita mungkin masih bisa tertunjang. Tetapi ya intinya kita harapkan bahwa ke depan ekonomi kita terus akan baik, dan sebagai bank ya tentu kita tugasnya mengawal pertama dari segi financing, karena kita adalah financial intermediasi, dapat duit dari masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk kita lepas kredit yang berkualitas juga. Ini salah satu keunggulan BCA, mungkin kita bersabar untuk memberikan kredit. Kadang-kadang proses kredit itu agak lebih lama, tapi kita betul-betul meyakini bahwa apa yang kita lepaskan kreditnya itu betul. Kemudian juga fee base kita baik, digital kita kembangkan terus, investasi kita triliunan, kita terus investasi, karena digital tadi saya cerita ya bahwa robotik segala macam itu kalau kita nggak ikuti comply dari awal, nggak berani invest, kita akan ketinggalan. Ya sebab itu kita terus digital payment kita itu bagaikan darah di badan kita ya, itu mengkonek semua lini bisnis kan. Coba kalau bayangkan kalau dengan tradisional itu kan akan lama sekali ya. Dengan digital maka itu semua sebab instan. Jadi kalau jalan darah kita baik, maka ekonomi kita juga harusnya lebih baik lah. Paling tidak dari segi payment tidak ada hambatan-hambatan dan sangat efisien. Itu yang kita harapkan ke depan terus kita akan kembangkan.